Selamat selamat siang teman-teman semuanya. Semoga sehat semua ya. Eh, Perkenalkan nama saya Rido Bilhak. Saya adalah Acting Business Development Manager PT Suesi Indonesia yang membawahi urban farming yang ada di PT Suesi Indonesia. Jadi izin saya buat share tentang introduction to urban farming. Dan sifatnya kalau saya lebih suka kalau memang ada pertanyaan mau di Slack nggak apa-apa, raise hand aja nanti saya tunjuk. Jadi nggak perlu nunggu sampai slide-nya habis, jadi langsung raise hand aja. Oke? Terus Mbak Novita ini yang nanya-nanya dicatat nggak ya? Nanti dicatat. Oh ya, nanti kalau udah sampai minggu keberapa kalau banyak yang pertanyaan yang berkualitas, ntar dari ISWES kita kirimin tambahan hadiah. Oke. So, where are the strings share screen? This one. Oke, wait. Sudah terlihat? Sorry, saya mau nanya, yang terlihat control screen apa full screen? Udah full screen, Pak. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya atas kesempatan kali ini dan yang akan saya share hari ini adalah pengantar urban farming. Jadi sebelumnya farming sendiri pada dasarnya dimulai justru memang awalnya dari urban farming dari zaman dulu. Misalnya waktu zaman Babylon, Hanging Garden itu adalah salah satu contoh urban farming paling tertua yang ada di dunia. Dan urban farming itu sendiri merupakan konsep pertanian yang saat ini dianggap trennya lagi naik. Tapi sebenarnya zaman dulu seluruh perkotaan itu punya pertanian di sisi-sisi mereka. Kalau orang yang daerah pegunungan itu biasanya punya pertanian sawah campur tambak ikan. Kalau di daerah yang dataran rendah itu biasa sawah sama lebih ke sayur-sayuran. Jadi urban farming itu sebenarnya konsep yang dulu pernah ada, cuman beriring jalannya waktu menghilang dan akhirnya dia hidup lagi di zaman modern ini karena orang saking membutuhkannya akses terhadap makanan sehat dan bersih gitu. Sebelumnya saya mau nanya, suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas. Sebentar ya. Sebentar, give me 5. Oke. Next adalah teman-teman selama ini pasti pernah makan salad, pernah menikmati salad ya kan? Nah, pertanyaannya sejauh mana teman-teman tahu salad itu sumbernya seperti apa, dari mana, apakah salad itu dari umbi-umbian atau seperti apa? Basically, nyaris semua tanaman horticulture yang ada di dunia ini dikembangkan melalui benih. Dan kenapa nggak bisa next ya? Sorry. Dan semuanya itu yang kita tahu selama ini kan memang dari wilayah pertanian yang ada di daerah. Tapi pertanyaannya, apakah pertanian di daerah itu ditumbuhkan semudah itu dan bagaimana pertumbuhannya? Dan benih adalah awalnya. Jadi perbedaan biji dan benih ini kita nyebutnya benih ya teman-teman. Karena kalau biji itu masih dalam bentukan yang kita belum tahu purpose-nya. Saat dia akan ditumbuhkan untuk jadi tanaman yang dikonsumsi atau diproduksi, kita sebut dia benih. Tapi saat biji tersebut tidak dimanfaatkan untuk pertumbuhan lebih lanjut, kita sebut itu biji. Jadi mulai sekarang teman-teman, kalau menyebut yang kita akan tanam, itu mohon disebutnya dengan benih, bukan bibit. Nah, bibit itu setelah dia tumbuh, umur tanamannya kurang lebih kayak seminggu, 2 minggu siap pindah tanam, itu namanya bibit. Jadi pas dia udah punya daun, udah punya cikal bakal untuk batang gitu. Nah, itu jadi bibit. Bibit itu umurnya bisa seminggu setelah disemai dari benih.
Jadi kalau teman-teman tadi ada yang nanya beli bibitnya di mana ya? Nah, beli benihnya di mana? Nah, jadi itu yang lebih tepat. Oke. 90% keberhasilan penanaman horticulture itu dipengaruhi oleh benih. Sangat dipengaruhi oleh benih. Yang mana benih itu adalah DNA-nya, embrionya semuanya. Mau kita menghasilkan tanaman yang super manis atau super pahit, pare yang paling pahit atau apa, atau kita mau hasilin jagung yang super manis yang bisa dibuat ke modern market yang high end, itu semua dari benih. Kalau pemilihan benih kita salah, pasar tidak akan menerima. Uniknya, yang mempengaruhi 90% ini adalah harganya hanya 5%. Jadi kalau misalnya teman-teman bayangin untuk misalnya utilisasi untuk nanam, kita anggap nanam tomat misalnya. Kita butuh modal misalnya 10 juta. Harga benihnya sendiri itu cuma butuh 500.000 dari 10 juta. Sisanya itu labor, pupuk, kalau butuh pengairan tambahan, butuh infrastruktur, nah itu sisanya di situ. Jadi dari part yang sangat kecil, yang sangat murah, itu mempengaruhi sebagian besar dari produksi. Jadi para petani maju itu, mereka tidak masalah untuk membeli benih yang lebih mahal, karena mereka yakin hasilnya itu multiplikasi resultnya itu akan payback-nya itu lebih gede buat mereka. Untuk pengembangan satu benih itu, mereka kami di Sulawesi Indonesia butuh 3-5 tahun breeding. Jadi kalau benih-benih kayak yang sudah beredar banget tuh yang terkenal kalau di Sulawesi itu namanya pakcoy, benih pakcoy, nauli, benih kangkung, Bangkok. Itu research-nya 5 tahun. Setelah 5 tahun kita sukses research, baru kita lepas ke pasar. Jadi tidak semudah itu, karena kita ingin menghasilkan benih-benih yang bebas dari penyakit turunan, tahan sama kondisi ekstrim lapang. Dan pertanian di dunia saat ini udah berkembang pesat, teman-teman. Kalau teman-teman sekarang masih ada kebayang kayak, saya nggak tahu, tapi angkatan saya film Sherina sih sebenarnya. Kalau di film Sherina itu kita lihat pertanian itu kayak Bapak Ardi Wilaga, dia punya lahan perkebunan luas, mereka nyangkul segala macam. Nggak kayak gitu juga. Pertanian dunia itu udah sangat bermaju pesat. Kenapa saya lihat dari dunia dulu? Karena kita harus akuin bahwa perkembangan pertanian dunia itu lebih pesat dari apa yang di Indonesia, dan kita akan menuju ke sana. Contoh misalnya di Netherlands. Nah, Netherlands mereka pakai greenhouse yang tinggi seperti ini, mereka punya alasan. Karena di sana energi 4 musim. Greenhouse yang tinggi ini akan menjaga sirkulasi udara tetap dingin di saat panas dan tetap hangat di saat musim dingin. Kalau ini dipakai di Indonesia, insya Allah tanamannya mati semua. Karena jadi super panas. Matahari kita jadi banyak kuat panas banget. Nah, lalu juga kenapa pakai greenhouse ini? Karena mereka sistemnya adalah di dalamnya sudah semi otomatis, bahkan udah IoT, penyiraman pupuk, kontrol humidity, lalu juga bahkan ada yang sampai untuk pruning itu potong pangkal atas. Jadi supaya mereka bisa cabangnya itu jadi 2 gitu. Mereka udah mekanisasinya robotik juga ada. Mereka melakukan itu karena memang di sana labor cost tinggi, jadi mereka prefer untuk investasi lebih kepada infrastruktur otomatis. Kayak gitu. Jadi plus minusnya kayak gitu. Labor cost di sana tinggi. Nah, di Missouri USA, nilai plus dari mereka adalah mereka punya USA itu lahannya itu lebih banyak datar. Jarang kayak Indonesia yang banyak berbukit gitu. Jadi itu kenapa alasannya di sana kepemilikan lahan itu luas-luas dan kadang satu petani itu punya 1-5 hektar. Jadi wajar aja kalau di sana mereka pakai mekanisasinya lebih banyak, mekanisasi alat berat, investasinya lebih ke investasi alat berat. Dan juga yang mereka tanam satu komoditi dengan hamparan yang sangat luas. Dan apakah ini mungkin di Indonesia? Untuk saat Indonesia agak sulit karena kita topografi kita yang sangat berundak-undak, kita ada di ring of fire. Tapi nilai plus di Indonesia adalah tanah kita sangat subur, itu valid. Yang jelas minusnya di sini sih high investment. Positifnya less labor, jadi konflik terhadap labor itu rendah. Nah, untuk pertanian modern sendiri, pertanian modern di Indonesia saat ini kita udah mulai maju. Saya di sini tidak akan share tentang pertanian yang existing ya, karena mungkin teman-teman udah lihat di TV atau di koran-koran. Saya cuma mau ngasih lihat yang belum pernah teman-teman lihat. Di Indonesia juga konsep greenhouse sudah dikembangkan. Dan ini contohnya di kantor kami. Insya Allah kalau misalnya pandemi berhenti,
kita akan undang semua di yang kampus Merdeka ini untuk ke sana. Ya memang bisa reachable, oke. Kita di sini kita akan kasih latihan banyak urban farming di sini segala macam. Nah, ini greenhouse ini semuanya adalah tempat kita membreeding tanaman-tanaman kita untuk yang lowland. Ada lagi greenhouse kita 20 hektar di Lembang, 20 hektar di Wanayasa. Apakah banyak pertanian yang seperti ini juga? Sudah banyak juga. Jadi sudah banyak yang pertanian produksi. Kalau teman-teman tahu Amazing yang ada di stall-stall supermarket, Amazing Farm atau juga Malasada. Nah, itu mereka punya greenhouse semua banyak. Jadi semuanya itu sudah termekanisasi yang baik. Labornya juga sudah mulai less labor, tapi tetap menggunakan tenaga lokal untuk penyemaian. Kita nggak bisa menghilangkan labor di Indonesia langsung, karena banyak orang yang butuh income tambahan juga. Jadi pertanian itu juga sangat membantu untuk mendapatkan income tambahan. Terus next-nya adalah ini adalah indoor farming. Pernah teman-teman tahu ada indoor farming mungkin banyak ada di Abu Dhabi, di Singapura, Australia banyak. Alasan orang memakai indoor farming adalah pertama, suplai airnya kurang. Kedua, lahan sudah sangat sedikit untuk diutilisasi. Ketiga, iklimnya itu biasanya ekstrim. Di Indonesia, kita punya rekan namanya Central Farm. Ini ada di dekat Keramat Jati. Mereka salah satu yang mengembangkan indoor farming yang sudah produktif. Mereka supply ke supermarket. Mereka mengganti menjadi dengan LED grow lamp untuk mengganti sinar matahari. Prinsipnya mirip dengan hidroponik. Perbedaannya memang mereka dengan stacking, jadi di tingkat gitu. Jadi mereka bisa lebih banyak hasilnya. Dan bisa dibilang untuk stacking ini kalau dibilang luasan 100 meter persegi ini setara dengan setengah hektar hasilnya. Plusnya adalah hemat tempat, minusnya investasinya tinggi. Sekitar 200 meter persegi itu investasinya itu sekitar 2 miliar. Apakah bisa? Bisa banget. Balik lagi, pasar target marketnya siapa? Nah, untuk masalah bisnisnya nanti di kuliah ketiga kita share ya. Nah, urban farming. Urban farming adalah hal yang paling sangat mungkin dan visible untuk dilakukan di seluruh Indonesia. Benih yang disediakan juga udah cocok untuk ketinggiannya di perkotaan. Jadi teman-teman kalau milih benih nanti harus perhatikan juga variannya apa, cocok di ketinggian berapa. Nah, urban farming ini basically adalah cara lama yang dibuat dengan gaya baru dan jadi pendekatan baru untuk orang mengenal lagi pertanian. Di sini modelnya sangat banyak, ada grow box, hydroponics segala macam. Ini ada di kantor kita. Dan ini sudah diaplikasikan di banyak tempat di Jabodetabek, di beberapa kota besar di Indonesia juga. Dan pemerintah semua sudah pakai program ini sekarang. Nah, urban farming ini nilai positifnya adalah satu, sangat bisa memanfaatkan barang-barang reusable. Lalu yang kedua, sangat bisa untuk memanfaatkan juga keterbatasan air dan lahan. Kalau teman-teman butuh kayak misalnya tempat yang sempit, urban farming sangat cocok. Lalu yang ketiga adalah ini sangat bisa menjadi taman komoditi yang bisa digunakan untuk banyak masyarakat untuk mendapatkan suplai sayuran yang stabil di sini. Jadi sudah banyak RPT di Jakarta yang menjadikan urban farming sebagai sumber sayuran kedua dibanding dia beli di pasar gitu. Nah, untuk membuat ini sangat simple, in detail di kuliah hari Senin kita akan share apa aja kebutuhan. Standarnya ini harus berapa senti atau bahannya sebaiknya apa, kayak gitu. Pertanian Indonesia ini uniknya gini, petani mudanya ini cuma ada 1% di Indonesia sekarang. Artinya sangat banyak peluang kita untuk berkembang di dunia pertanian, di dunia urban farming juga. 1% itu untuk memberi makan 99% lainnya. Jadi ini adalah pintu yang sangat baik untuk dimulai dan terbukti selama pandemi bisnis yang tidak turun itu adalah pertanian. Bisnis yang paling stabil adalah pertanian. Dan itu adalah cikal bakal kenapa urban farming menjadi sangat krusial saat ini. Karena banyak orang menggunakan urban farming sebagai salah satu side income. Lalu
turunnya lahan sebanyak 2% tiap tahun menjadikan urban farming salah satu option. Di Kanada sendiri sudah ada peraturan untuk setiap rooftop itu memiliki urban farming sendiri, baik dalam bentuknya grow box maupun hidroponik. Dan di Indonesia belum ada peraturan yang mendukung ke sana. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya kita bisa mulai ke sana juga. Dan kalau misalnya kita udah mulai ke sana, kita jadi pionir untuk itu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa harga dari panenan di pertanian sampai ke kota itu punya margin lebih 60%. Itu misalnya mereka beli di petani per kilonya, anggaplah jagung itu sekitar 3.000 perak. Sampai di kota itu bisa malah harganya per kilonya 15.000. Apa jadi kalau kita bisa provide jagung di rooftop di seluruh gedung Jakarta, kita ambil aja marginnya nggak usah 3.000, kita ambil aja marginnya jadi 5.000 perak misalnya. 5.000 perak kita jual di kota, kita udah punya margin gede dengan harga delivery cost yang sangat rendah. Dan itu adalah yang menjadi alasan kenapa orang saat ini banyak berbisnis urban farming untuk memotong mata rantai itu. Kita tidak menggantikan supply dari daerah rural, tapi kita melengkapi supply itu. Karena demand dari produk pertanian ini masih belum tercukupi. Buktinya aja import aja masih banyak. Kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa ya, resign aja langsung ya. Inilah perkembangan pertanian di Indonesia. Yang jelas ini nanti akan di-share, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Intinya adalah saat ini kita ada di revolusi hijau yang lebih modern. Dan yang kita lakukan adalah bagaimana memprovide pertanian itu lebih modern, lebih precision, lebih hemat tempat, hemat air, dan bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi. Itu adalah sasaran kita. Dan kalau sifatnya pertanian di Indonesia saat ini adalah kita mulai dari konvensionalisasi, artinya dulu itu produktivitas itu rendah banget. Dan dulu sebelum perusahaan tempat saya bekerja ini masuk, satu pohon tomat itu hanya menghasilkan 300 gram. Tapi sekarang dengan benih-benih berkualitas, mereka bisa satu pohon itu 3 kilogram. Ditambah dengan mekanisasi yang lebih baik dan semua perolehan petani meningkat karena prosesnya jadi lebih cepat. Dan terutama dengan benih unggul. Benih itu sangat penting. Metode baru kayak hidroponik atau aquaponik ya atau NFT itu sangat bagus digunakan. Tapi tetap teman-teman harus lihat apakah cocok untuk pasarnya. Jangan mengembangkan misalnya hidroponik dengan teknologi tinggi untuk kangkung. Harga jualnya nggak akan masuk. Tapi kalau teman-teman hidroponik teknologi tinggi pakai buat bikin selada butterhead, itu bisa masuk. Ya. Kalau hidroponik, kalau kangkung pakai aja hidroponik yang simple, sederhana, nggak usah IoT gitu. Jangan, nanti nggak payback periodnya nggak dapet. Nah ini modern urban farming trend saat ini. Salah satunya ada yang lagi tren itu aquaponik. Di atasnya banyak tanaman, bawahnya lele. Nah satu yang diingat, kalau pakai aquaponik, sebaiknya jangan lele di bawahnya. Sebaiknya boleh ikan nila, ikan gurame, itu boleh lah. Karena lele itu menghasilkan amoniak sangat tinggi. Yang kuat untuk budidaya aquaponik lele itu hanya kangkung. Kalau teman-teman nanam selada, insya Allah gagal. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, dari mana sih dia dapat nutrisi? Kalau yang teman-teman lihat kayak gini, dia nutrisinya perlu ditambah sedikit. Kalium sama fosfornya perlu ditambah sedikit. Tidak berbahaya untuk ikannya. Cuman kalau yang aquaponik memanfaatkan alam, kayak misalnya pakai kolam segala macam, sudah tersedia langsung di kolamnya. Kalium dan fosfor sudah sedia. Nah, microgreens ini bisnis yang sangat unik kalau udah tahu pasarnya. Satu tempat ini itu berharga 50.000. Numbuhinnya hanya 10 hari. Modalnya maybe only like 15.000 rupiah. Dan ini nutrisinya di gram yang sama, 100 gram pakcoy biasa sama 100 gram pakcoy microgreens, lebih tinggi nutrisinya 100 gram microgreens. Oleh karena itu microgreens juga banyak dipakai buat pengobatan. Gitu. Next adalah hidroponik. Teman-teman kayak sudah banyak yang tahu, udah banyak coba. Balik lagi kalau kita ngomong hidroponik itu manfaatin air sebagai media pengantar nutrisi.
detailnya membuat hidroponik yang bagus itu kita di kuliah selanjutnya. Tapi yang jelas bahwa saat teman-teman mau investasi untuk hidroponik, pastikan dulu satu, skalanya. Kalau teman-teman ingin skala hobi, boleh silakan terserah. Tapi kalau mau skala bisnis, at least teman-teman harus bisa produce seminggu itu 500 pohon itu untuk skala bisnis. Jadi biar sustain. Kalau cuma punya 500 untuk bisnis itu nggak sustain. Teman-teman akan kalah di harga marketnya udah kecipta tapi supply-nya nggak ada. Nah, indoor farming udah saya liatin kayak tadi. Intinya adalah ini tuh sistem yang memanfaatkan otomatisasi dari sirkulasi air yang harus dikomunikasikan dengan ketersediaan pupuk yang kita tambah. Dan media-media yang dipakai itu macam-macam. Terutama yang pertama pasti tanah ya untuk urban farming. Nah, kokopit juga banyak dipakai kalau dia pakai sistemnya NFT. Jadi drip nutrisinya itu pakai drip, sistem drip pakai irigasi tetes gitu. Nah, ada rockwool biasa pakai diet hidroponik, ada hidroton ini biasa pakai mix hidroponik yang pengen nyoba nanam hidroponik pakai tomat, pakai cabai, pakai hidroton. Cuman kalau dari saya sendiri kalau untuk bisnis saya tidak menyarankan, untuk hobi silakan aja. Karena hidroton sendiri sejauh ini misalnya cabai yang potensi hasilnya 300, tomat yang 3 kilo, sejauh ini saya baru pernah melihat orang yang pakai hidroton potensi hasilnya cuma 1 kilo doang untuk satu pohon. Nah, kalau pinstrap ini adalah hasil dari kombinasi dari bahan-bahan yang ada di alam, kita namakan pinstrap. Jadi dia bukan hanya kokopit, dia campuran, bisa dari kokopit, bisa dari serasah. Nah, dia jadi pinstrap. Ini biasa nutrisinya tinggi, tapi media tanamnya mahal biasanya. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau buka dulu, ada yang mau bertanya. Mungkin boleh pertanyaan, Mbak Novita, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Erik. Oh iya Pak, izin bertanya. Ya, Pak. Untuk yang urban farming ini, apakah kita boleh menggunakan bahan-bahan kimia atau bagaimana gitu Pak? Kan sekarang orang-orang lebih suka yang organik-organik gitu ya. Oke. Ini mau jawaban berdasarkan sains atau jawaban berdasarkan orang organik nih? Beda soalnya. Both of them Pak. Panjang ya. Oke, gini. Pertama kalau ngomong sains ya. Kalau ngomong sains, tanaman mengikat makanannya, kimianya, mereka punya kemampuan untuk selektif sendiri. Artinya dia bisa memilih makanannya sendiri. Lalu bentuk kimia anorganik dan organik yang kita berikan ke tanah, saat dimakan oleh tanaman, mereka memakannya dalam bentuk yang sama. Jadi mereka punya pemilihan sendiri. Jadi sebenarnya untuk nutrisi organik dan anorganik itu sebenarnya tidak jauh berbeda bagi tanamannya. Dan yang dikhawatirkan sebenarnya dengan penggunaan pupuk kimia lebih kepada kesejahteraan dari media tanam, tanahnya. Takutnya tanahnya rusak segala macam. Jadi kalau pertanyaan sebenarnya apakah boleh? Tentu boleh, nggak apa-apa. Karena ngincer produksi saat ini, business wise ya, menggunakan organik itu belum kekejar untuk memenuhi demand yang ada di market, permintaan yang ada di market. Tapi pertanyaannya adalah, lalu organik yang dilakukan di Indonesia seperti apa? Nah, organik yang dilakukan di Indonesia itu merupakan organik yang memanfaatkan seluruhnya memang berdasarkan dari bahan-bahan yang ada di alam. Mendekati permaculture. Tapi apakah oke kita pakai organik? Oke, nggak masalah. Hasilnya juga bisa lebih bagus juga, sama juga dengan yang kimia. Tapi permasalahannya untuk di urban farming sendiri, organic things itu mungkin masih agak sulit. Pertama, sumber air kita. Air kita dari PDAM. PDAM itu pakai kapur, pakai kaporit. Air yang disemprotkan itu nggak boleh ada kandungan kapur maupun kaporit. Setelah kita semprot pakai air PDAM, otomatis itu menjadi air yang menyebabkan secara skala organik dia tidak ada. Gitu. Terus yang kedua, kalau kita ngomongin masalah hujan, air hujan. Hujan polutan di Indonesia, di Jakarta itu masih tinggi. Jadi kalau masuk airnya ke tanah yang sudah kita buat organik, bagi aksesor organik itu menjadi tidak organik lagi. Gitu. Nah, banyak kriterianya. Tapi kalau pertanyaan di awal apakah boleh? Boleh banget.
Dan apakah masalah? Tidak. Yang harus kita khawatirkan adalah penggunaan pestisida. Nah, kalau misalnya kami lebih setuju dengan less pesticide. Urban farming itu sangat less pesticide karena penyakit endemik di sini sedikit, lalu juga hama-hama dan gulma di perkotaan sedikit. Jadi gitu sih Mas, kurang lebih. Tapi intinya kalau ngomongin organik sama anorganik ini, saat kita ketemu sama orang organik, kita nggak boleh jangan terlalu keras karena mereka punya idealisme sendiri. Sedangkan kalau kami sifatnya mendukung siapapun gitu. Gitu Mas. Terima kasih. Jadi intinya kalau misalnya yang di urban farming itu lebih ke less pesticide ya Pak, karena kita nggak bisa ngilangin 100% yang si pestisida ini gitu. Bukan ngilangin pestisidanya, ngilangin kandungan kimia yang ada di variabel lainnya. Jadi itu, karena kalau organik itu benar-benar tanah itu harus diberakan 2 tahun. Sumber air itu tidak boleh ada kandungan kimia sedikit pun. Tidak ada boleh campur tangan pengolahan bahan susulan gitu. Misalnya kasih EM4 pun itu mereka anggap tidak organik. Jadi gitu. Gitu. Ya, makasih Pak. Ya. Ada lagi? Silakan Zaki, setelah itu Abdillah ya. Oke. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Zaki Mubarak, ingin bertanya terkait ini untuk penerapannya nih dari urban farming-nya khususnya. Yang tadi Bapak sampaikan kan, kalau menurut saya memang lebih secara umum ke Indonesia gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini ke mungkin bagian Indonesia bagian timur gitu Pak, yang memiliki curah hujan yang rendah, kemudian panasnya yang sangat tinggi, kemudian sumber airnya juga sangat rendah. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan, mungkin juga ada teman-teman di sini yang dari Indonesia Timur, kira-kira dari Bapak gitu, mungkin ada saran untuk memaksimalkan begitu dari adanya urban farming ini. Nanti kan dari kami juga bisa menerapkan dan ujungnya juga kami bisa menerapkan ke lingkungan sekitar begitu Pak. Terima kasih. Oke, saya request dong kalau yang nanya saya mau lihat pakai kamera dong, saya mau kenal soalnya. Mas Zaki, dari timur dari mana? Dari Nusa Tenggara Timur Pak. Mohon Saya maaf sebelumnya Pak. nggak, Saya lagi di jalan kalau oh pakai ya, helm soalnya dari kampus Pak. nggak apa-apa. Saya dulu di SOE, Mas Zaki. Saya bertugas di SOE dulu. Kebetulan ngembangin urban farming SOE sama Poinan. Aduh, saya lupa lagi namanya. Jadi gini, kalau misalnya memang di SOE dan timur wilayah yang susah air itu justru urban farming adalah solusi sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita nanam di grow box, kalau kita kebutuhan airnya banyak, di bawahnya itu harus ada kontainer lagi untuk menampung air buangan. Nah, air buangannya kita rotasi lagi ke atas. Karena pada dasarnya evaporasi yang dilakukan tanaman itu tidak sebanyak daripada air yang terbuang. Itu satu. Terus kedua, untuk wilayah timur yang apalagi Kupang, daerah berbatu yang kapur, memang kita perlu mengumpulkan tanah-tanah lalu kita buat kita buat terkomposisi dulu dengan memanfaatkan asam umat, kita kasih kotoran sapi dan lain-lain. Nah, itu sangat bisa dilakukan dan lebih presisi malah kalau misalnya kita lakuin kayak gitu dan lebih hemat air. Pasti bisa kok. Karena kami waktu di Kupang juga kami melakukan itu dan sejauh ini berhasil. In detail nanti untuk teknikalnya yang tadi yang bawahnya ada tempatnya atau apa itu nanti besok hari Senin kuliahnya detailnya. Termasuk teknikalnya butuh apa aja. Oke Mas Zaki? Baik Pak. Iya soalnya kalau yang saya lihat saat ini emang untuk harga sayuran saja di sini masih lumayan mahal Pak. Hitungannya kalau seikat itu masih 5.000 untuk sayur kangkung gitu. Maksudnya kan kalau dengan adanya urban farming ini semoga kedepannya semakin berkembang juga di Kupang, di NTT ini bisa menurunkan harga sayur juga gitu Pak. Karena di Nih, sini ya masih sangat membutuhkan yang soal sayuran gitu Pak. Ujung-ujungnya kan untuk stunting, untuk betul. gizi di sini juga gitu Pak. Nah, harusnya ini di kuliah besok
Cuman saya kasih tahu untuk teman-teman buat tilik-tilik dikit. Jadi kumpulin aja aqua botol bekas yang bentuknya 1 liter itu. Nggak usah bikin apa namanya, nggak usah bikin hidroponik yang benar-benar sophisticated, nggak. Dideretin, dibolongin, kasih net potnya, kasih rock wool, kangkung taruh di situ, terus kasih air di dalamnya dengan ppm 500 cukup. Nah, airnya itu diganti setiap 3 hari. Nggak usah dikasih aerator, nggak apa-apa. Itu pasti kangkungnya tumbuh. Bayangin aja kalau botol bekasnya ada 100, berarti Mas Zaki udah 500.000 per bulan itu dapat. Pakai sistem hidroponik sederhana kayak gitu itu sangat ampuh banget dan udah banyak yang sukses kayak gitu kok. Gitu. Ya Pak, Oke. ya. Terima kasih penjelasannya Pak. Ya. Nanti in detail teknikalnya besok saya bantu buat desainnya deh. Oke. Oke. Ada lagi? Silakan Abdillah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya penasaran Pak Ridho, tadi Pak Ridho sempat menjelaskan di awal bahwa PT Ewindo melakukan pengkulturan benih dari tanaman yang berpotensi untuk nantinya dipropagasi atau diperbanyak menjadi baik itu sayur atau buah-buahan melalui proses penelitian dan pengembangan ya tentunya ya. Bagaimana jika ternyata sayuran dan buah-buahan tersebut yang sudah dikultur menjadi sebuah benih itu ternyata bersifat introduksi merupakan ternyata spesies asing invasif yang mengganggu keseimbangan dari varietas lokal. Nah, dari spesies asing invasif itu kan nantinya akan memengaruhi juga interaksi si tumbuhan A misal yang dikultur tadi dengan tumbuhan yang sudah ada sebelumnya sehingga menghasilkan baik itu misal kompetisi dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah, ini menarik sekali ya melihat gambar di depan ini ada berbagai media yang dapat digunakan dalam urban farming. Nah, kira-kira dari media-media ini, mana sih yang paling bagus untuk digunakan, terutama misal dari kemampuannya untuk menahan air, dan bagaimana juga si media ini memengaruhi pengambilan nutrisi dari tanaman itu sendiri. Terima kasih. Oke. Nice question. Pertama masalah tadi yang pertama, seluruh breeding yang kita lakukan itu merupakan breed lokal awalnya. Jadi kita memang mencari dari lokal. Memang dari 90 itu semua tanaman lokal yang kita kembangkan, kita pilih galurnya yang paling baik, DNA-nya paling baik, kita pakai DNA molecular marker. Kita tidak pakai GMO, jadi tidak ada penembakan sinar gamma. Jadi semua hasil penyilangan alami. Jadi invasif tadi itu sudah di-stated, Kementan juga tidak akan terjadi karena semua produk kami sudah melalui sertifikasi Kementan dan sudah lolos untuk istilahnya dari karantina, tidak akan terjadi invasifnya tadi. Itu juga memang jadi isu di perusahaan lain, tapi kalau untuk kami karena kami breeding sendiri bukan import lalu relabel, itu menjadi tidak masalah di kami. Kalau perusahaan lain itu banyak yang import lalu repacking relabel. Lalu untuk yang kedua, media mana yang terbaik? Ini agak sulit kalau kita ngomongin terbaik. Saya akan bilang tergantung. Oke, itu pasti jawaban pamungkas, tergantung. Kalau ingin produksi tapi tidak estetik ya silakan gunakan rock wool. Tapi kalau ada orang yang merasa kayak wah rock wool tidak organik, merusak alam, silakan gunakan kokopit. Kayak gitu sih sebenarnya. Tapi kalau in my personal opinion, Indonesia adalah negara yang masih punya banyak tanah subur. Jadi kalau kita develop urban farming, saya akan lebih senang untuk mengajak orang menggunakan tanah. Gimana pun juga, tanah itu merupakan media terbaik untuk
menyimpan air, menjaga evaporasi, menjaga kelembapan, lalu mempunyai kapasitas tukar kation yang sangat bagus. Jadi buat saya pribadi, sebaiknya dimulai dari tanah. Kecuali kalau memang mereka punya lahan berbatu, lahan batako, atau lahan rooftop gitu. Ya silakan boleh menggunakan hidroponik gitu sih. Itu sih Mas. Oke. Terima kasih banyak Pak Rido. Oke, ada lagi Mbak? Sepertinya belum ada lagi, Pak. Oke, saya lanjut dulu ya. Terima kasih buat yang nanya tadi ya. eh Oke, kita lompat ke yang agak detail dan agak teknikal sedikit ya. Jadi untuk jenis tanaman sendiri, sebenarnya horticulture itu buah melon, semangka itu termasuk horticulture sayur. Karena dipanennya dalam waktu seasonal di bawah 1 tahun. Dan itu sudah masuk ke dalam pengkelasan di dalam Kementerian Pertanian. Dan untuk yang ada banyak di benih sayuran yang ada saat ini, dimulai dari buah, itu tomat, cabai, juga melon, lalu juga sayur-sayuran daun, herbs, sama bunga. Nah, bunga sendiri pun yang ada di kita itu edible flower. Banyak bisa digunakan untuk garnish maupun teh. Yang harus kita perhatikan adalah pertama penyemaian. Jadi teman-teman kalau ingin benihnya sangat efektif untuk cabai, tomat, terong, itu sebaiknya kita semai di dalam tray. Oh ya, by the way teman-teman bisa baca ini semua karena saya tidak akan membacakan lagi apa yang sudah ada di slide. Lalu juga untuk penyemaian punya teknik macam-macam. Ada penyemaian yang sifatnya pakai tray, ada semai tabela, tabur benih langsung. Nanti dia setelah tumbuh 1 bulan baru disemai ulang untuk mendapatkan jarak tanam yang bagus. Dan menurut kecuali untuk bayam, kangkung itu biasa digunakan tabur langsung ke lahan, jadi langsung jadi. Tapi kalau untuk pakcoy, selada itu sebaiknya menggunakan tray. Kenapa? Tray itu membantu untuk menciptakan akar yang sangat komunal. Jadi akarnya itu bagus jadinya. Dan akar itu yang membuat pertumbuhannya lebih kuat saat dia pindah ke lahan yang lebih besar lagi. Untuk penanam sendiri kita menganjurkan berbagai macam rekomendasi single crop maupun tumpang sari. Nah, untuk single cropping ini biasanya lebih dekat kepada tanaman yang punya tajuk tinggi sih. Tapi multi cropping tumpang sari juga bisa terjadi saat si tanaman dominannya. Contoh kalau kita nanam melon itu pakai pengajiran, jadi dia pakai turus tinggi. Pas dia masih umurnya muda, kita tumpang sarikan dengan pakcoy, selada. Tapi pas dia udah sampai fase untuk berbuah, kita nggak bisa tumpang sari lagi karena sinar matahari itu nggak bisa masuk. Nah, sinar matahari itulah yang utama. Dan yang tumpang sari itu syaratnya adalah kedua tanaman itu bisa mendapatkan hasil sinaran yang sama. Nah, untuk pemupukan, saya tidak akan bilang detail di sini, tapi intinya adalah pemupukan itu tetap penting. Balik lagi, yang teman-teman lakukan di urban farming, tujuannya apa? Hobi kah? Atau mengincar produksi? Kalau hobi, pemupukan itu mungkin tidak perlu terlalu ketat. Yang penting lihat tumbuh baik, segar gitu ya. Tapi kalau kita ngincar produksi, pemupukan itu dalam hal ini organik maupun tidak organik ya. Pemupukan itu sangat penting. Tanaman seperti manusia dia butuh makanan. Untuk dia tumbuhnya sehat dan bisa terjual di pasar dengan standar kualitas yang sama, itu butuh pemupukan yang rata. Nah, untuk pupuk sendiri memang ada organik dan organik. Pupuk organik yang sering orang gunakan sebenarnya pupuk kandang maupun pupuk hijau. Balik lagi, organik itu pendekatannya lebih kepada apa yang digunakan tanpa ada campur tangannya proses kimiawi. Jadi kalau memang ada menur atau kotoran hewan, saat dia kita biarkan matang dengan sendirinya dan kita berikan kepada pertanian kita, itu adalah pupuk organik. Tapi kalau dia pupuk kandang, kita kasih E4. Ya, itu udah nggak jadi organik lagi. Udah jadi anorganik sebenarnya gitu. Bagi ini dari standar organik Indonesia ya.
Tapi masih ada orang yang mentolerir itu. Oke lah, nggak masalah kan, E4 juga ada bakterinya segala macam, nggak apa-apa jadiin pupuk organik gitu. Nah, yang banyak digunakan di dunia pertanian itu pupuk anorganik seperti TSP, KCL, urea. Kenapa banyak digunakan itu? Alasannya adalah untuk mengejar produksi, teman-teman. Apakah kita tidak bisa larang? Pertanyaannya adalah demand kita bisa nggak tercukupi? Sementara pertanyaannya itu. Jadi bukan tidak boleh, ataupun bukan tidak bisa, tapi untuk sementara ini apakah demand kita untuk sayuran itu bisa tercukupi apa belum? Nah, di sini ada dua unsur hara makro dan mikro. Jadi gini, makro itu pendekatannya lebih seperti yang kita sangat butuhkan untuk hidup gitu. Sedangkan mikro itu adalah pembatas yang dengan adanya mikro ini kualitas dari sebuah tanaman itu bisa meningkat. Contoh, melon, jika unsur hara mikronya nggak lengkap, itu bisa jadi dia kalah manis dengan melon yang unsur hara mikronya lengkap. Seperti itu. Dan unsur hara mikro itu lebih banyak untuk ketahanan yang sifatnya untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit gitu. Nah, kalau makro itu unsur hara utama yang untuk menentukan pertumbuhan, pembuahan, perakaran gitu. Jadi ini harus diketahui, tapi in detail ini juga nanti di kuliah ketiga deh, yang tentang unsur hara makro dan mikro. Simpelnya kalau misalnya buat teman-teman, saya akan kasih tahu NPK untuk makro aja ya. N itu untuk daun, jadi N, akhirnya daun. P itu untuk pembuahan, pembungaan gitu. Nah, K itu untuk biar kuat, biar akar. Nah, itu adalah jembatan keledainya kalau ngafalin pupuk. Ya, misalnya daunnya udah kekuningan, mungkin dia kekurangan N, atau kelebihan N malah. Faktor lainnya yang sangat penting adalah penyiraman. Air adalah hal yang paling utama. Dengan air itu dia bisa melakukan siklus Krebs, dia bisa mensintesis fotosintesis dan memecah glukosa, dan dia akan menjadi tenaga dia untuk tumbuh. Dan hal yang paling utama untuk mengantarkan hara ke seluruh tubuhan tanaman. Jadi air sangat penting. Faktor pertama untuk setiap penanaman urban farming yang kami lakukan saat kami identifikasi suatu wilayah adalah air. Jadi air pertama, lalu kami lihat cahaya. Jika air sudah ada, baru kami lihat cahaya. Kalau cahaya bagus, tidak ada air, kita akan kesulitan. Karena air adalah faktor penunjang pertama. Untuk air sudah banyak sistem yang berkembang, ada yang subsurface, ada yang sprinkle. Kelebihannya macam-macam. Subsurface kelebihannya adalah dia langsung ke akar, dan saat air disemprotkan, dia tidak akan mengenai daun. Karena saat air mengenai daun, dan airnya tidak murni, ada kandungan kimianya, nanti si tanaman itu bisa burning. Jadi bisa kayak kecoklatan itu kayak kebakar. Nah, sprinkle ini kebanyakan digunakan untuk tanaman-tanaman yang sangat masif dan punya tajuk tinggi sih, kalau sprinkle biasa. Drip adalah konsep yang paling hemat. Kita bisa secara stabil membuka keran dan kita bisa menghitung dengan jumlah tetesan. Jadi biasanya drip irrigation ini dia tidak membuat lahan menjadi banjir, tapi membuat lahan terbasah terus. Nah, ini sangat cocok nih kalau di Kupang. Jadi si tanaman itu udah langsung nyerap airnya, haranya, jadi nggak akan sampai jenuh dulu airnya dan terbuang gitu. Jadi kalau untuk wilayah yang kering, punya tanah yang pasirnya tinggi, kadar pasirnya tinggi, tanah kayak gitu, drip irrigation itu yang terbaik sih. Lalu untuk surface ini yang udah biasa teman-teman lihat digenangin, lebih banyak ke pertanian timun segala macam. Nah, kebanyakan kalau di perkotaan, kalau yang pakai sistem selang kayak gini, yang drip atau irrigation, kebanyakan mereka pakai sistemnya drip karena air itu sangat hemat. Karena air perkotaan kan ada air PDAM ya, pam, bayar per liternya gitu. Nah, hama adalah faktor pembatas yang lainnya adalah yang terjadi di pertanian. Hama ini mempengaruhi dari produktivitas. Karena kalau misalnya hama menyerang tanaman, misalnya dia nyerang daun. Kalau daun terserang, stomatanya akan berkurang. Stomata berkurang, yang ada penyerapan fotosintesisnya berkurang dan penyerapan hara berkurang. Nah, untuk hama sendiri di perkotaan itu tidak banyak. Cukup sedikit, kita sangat bisa menggunakan cara-cara tidak menggunakan pestisida. Contoh, pakai
lamp trap. Lamp trap tuh lampu, bawahnya air, di bawahnya bisa kita kasih misalnya baygon atau apa. Jadi hamanya akan ke lampunya, pas dia pusing dijatuh ke air langsung mati. Atau kita pakai pest catcher yang warnanya kuning, kita lapisi lem. Atau kita paling simpel bisa pakai autan. Autan dibolongin. Nah, pas autan dibolongin nanti dia jadi repellent gitu. Nah, gulma. Gulma ini adalah apapun bentuk tanaman yang tidak kita harapkan. Itu adalah gulma. Jadi, kalau teman-teman lagi nanam persis tanam cabai gitu. Terus di antara persemaian cabainya itu teman-teman ngelihat ada kangkung banyak tumbuh. Kangkung itu juga kita anggap gulma karena tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi gulma yang sering banyak di perkotaan adalah seperti alang-alang, ilalang itu banyak. Nah, itu harus segera dicabut sebelum dia lebih banyak lagi bercabang karena dia akan memakan nutrisi untuk tanaman utama. Virus, perbedaan virus sama penyakit. Oke, kalau virus itu dia menyerang, tapi dia seringkali tidak membunuh tanaman. Nah, untuk virus tersendiri itu biasanya dibawa oleh vektor, dibawa oleh hama juga biasanya. Nah, virus itu kalau misalnya dia terserang, itu kemungkinan untuk sembuhnya itu agak sulit, menyebarnya sangat cepat. Yang bisa dilakukan adalah preventif untuk virus sebenarnya, dan memilih benih terbaik. Jadi kekuatan benih terbaik itu adalah kekuatan dia melawan virus. Itu alasannya kita harus memilih benih terbaik. Lalu untuk penyakit, kalau kena penyakit, majority tanaman yang kena penyakit itu pasti mati. Gitu. Produksinya nggak ketolong lagi. Kalau virus dia masih bisa berbuah, tapi kadang buahnya nggak optimal. Gitu. Nah, penyakit ini biasa sih karena kondisi kelembapan yang tidak pas. Misalnya nyiramnya salah waktunya. Nyiramnya dia misalnya terlalu siang, jam 12 disiram gitu. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit karena akan tumbuh jamur dan bakteri dan lain-lain. Oke, ini adalah tentang bagaimana mengatasi hama gulma tadi. Ya kalau manualnya kita bisa potong. Kalau kimiawinya banyak, ada insektisida, fungisida, herbisida. Tiap hama punya obat berbeda, tergantung dia mau sistemik atau kontak. Detailnya nanti bisa bahas di kuliah ketiga. Nah, yang kuning ini adalah pest catcher. Kayak gini dia pakai pest catcher. Nah, ini yang bawang putih ini lebih ke repellent. Jadi untuk mengusir hama, mereka pakai bau dari bawang putih ini. Cara paling organik lainnya yang gampang itu pakai musuh alami. Contoh kalau mengusir tikus itu pakai burung hantu sama ular dan lain-lain kayak gitu. Nah, untuk pemanenan ini yang saya mau kasih lihat ini adalah berapa lama kita menanam sebuah tanaman. Kenapa kita perlu tahu lamanya? Karena kita perlu atur dari rotasi tanaman supaya kita dapat hasil yang produktif. Untuk urban farming sendiri biasanya kita lebih mudah untuk mendapatkan harga terbaik karena kondisi iklim dan pengairannya itu terkontrol. Misalnya kita tahu harga cabai akan naik pas lebaran. Harga cabai naik itu biasa karena kelangkaan cabai. Nah, untuk urban farmer itu akan sangat nikmat karena mereka bisa nanam untuk ngincar pas kelangkaan. Jadi gitu, itu adalah salah satu benefit menjadi urban farmer. Kita tidak terbatas oleh faktor alam. Dan untuk kriteria panen, balik lagi tujuannya buat apa? Buat hobi kah? Atau buat diolah lagi kah? Atau buat pasar modern? Nah, kalau untuk hobi, saya bilang bebas. Tapi kalau untuk pasar modern, nah itu yang perlu benar-benar detail mulai dari jarak tanam. Contoh pakcoy harus 20 kali 20. Kalau 10 kali 10 dia akan kerdil. Kalau 30 kali 30 jarak tanamnya terlalu jauh, lahannya jadi habis. Nah, untuk kriteria panen ke modern market ini sangat rigid, susah diubah. Tapi kalau untuk pengolahan, misalnya teman-teman pengen bisnis lanjutan post proses, misalnya jus sehat kayak Rejuve gitu, mau bikin jus pakcoy sehat, jenis atau bentuk nggak dipengaruhi, yang penting adalah gramasi. Jadi teman-teman bisa memupuk sebanyak-banyaknya misalnya gitu untuk sampai benar-benar besar. Sampai sini dulu, ada yang mau bertanya?
Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, langsung present. Silakan Ananda. Selamat siang Pak Ridho, terima Ya. kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apakah ada cara untuk mengetahui atau memilih mana benih yang terbaik? Oke, saya di sini direct akan bilang benih terbaik adalah benih panah merah. Silakan pilih panah merah. Tapi yang kedua, saya akan lebih pendekatannya gini. Benih terbaik untuk apa dulu? Nah, kalau misalnya kita ngomong benih terbaik untuk sebuah ketinggian, 30 varian cabai. Nah, 30 varian cabai ini ada yang untuk dataran tinggi, rendah, sama menengah bawah gitu. Nah, teman-teman harus tahu teman-teman mau nanam di mana. Oleh karena itu, silakan kontak si panah merah timnya untuk tahu benih mana yang lebih baik. Terus yang kedua adalah teman-teman ada di mana. Contoh misalnya, kalau teman-teman ada di wilayah dengan tekstur tanah yang lebih banyak kayak misalnya banyak pasirnya, apakah saya bagus untuk nanam misalnya tomat gitu? Bagus. Tapi apakah lebih bagus lagi kalau saya tanam bawang? Lebih bagus lagi, karena tanaman bawang akan lebih berkembang dengan baik dengan tanaman yang kadar pasirnya tinggi. Jadi silica silt sun-nya itu sun-nya lebih tinggi, karena dia lebih porus, jadi kering. Terus selanjutnya adalah lihat kondisi penyinaran matahari. Kalau teman-teman dapat penyinaran matahari kurang dari 6 jam, saran saya jangan menanam tanaman yang memiliki hasil buah, karena tanaman yang menghasilkan buah itu butuh sinar matahari yang lebih banyak lagi. Terus kalau teman-teman mau terkait dengan tempat yang misalnya ada di ketinggian, di rooftop, teman-teman milih jangan yang berbatang tinggi, pilih yang batangnya rendah. Contoh kayak misalnya pakcoy, caisim, selada, atau cabai yang punya batang pendek. Jangan nanam jagung di rooftop, karena kalau ada anginnya, nanti anginnya akan buat batangnya rebah. Gitu sih. Kalau kalian ada lanjaran atau ada pagar, silakan kalian tanam pare. Pare itu sangat mudah nanamnya, buahnya sangat sehat, memang pahit tapi nutrisinya tinggi banget, dan paling gampang berbuah. Jadi gitu. Gitu sih Mbak kalau milih benih. Tapi kalau untuk secara kemasannya pastikan expire-nya, benih yang udah expire masih bisa ditanam. Biasanya sampai setahun ke belakang. Kalau dari benih panah merah ya. Penggunaan pupuk itu, pupuk organik terutama, itu kan bisa memicu penyakit tersendiri. Sekian, terima kasih. Oke, malaria itu disebabkan nyamuk, ya kan? Nyamuk itu suka dengan genangan. Nah, yang sebenarnya dihindari adalah menanam hingga tanahnya itu punya genangan. Karena sebenarnya saat kita menanam dunia pertanian itu, lahan tanah itu memang sebaiknya porus, jadi tidak ada genangan air sih. Kalau ada genangan air, perakaran sendiri nanti akan busuk. Kecuali untuk beberapa tanaman kayak timun gitu. Timun pun sebenarnya pengenangan air itu di bedengnya, di celah bedeng, tidak dekat akarnya. Jadi perhatikan penanaman untuk itu, jangan sampai ada pengenangan. Terus yang kedua, kalau relate-nya sama yang diperhatikan, yang paling pertama itu pasti air. Air ada nggak? Supply airnya stabil nggak? Atau kita bisa bikin supply airnya stabil dengan cara rotasi yang bagus. Kayak kalau pakai hidroponik tentu bagus ya. Cuman kalau misalnya pakai tanah, kalau bisa ya ditampung lagi air buangannya. Kalau mau dibikin grow box, habis itu air buangannya disiram lagi ke atas. Itu paling sakti sih kalau gitu. Setelah air adalah shading atau panjang penyinaran. Paling tidak rekomendasi kami adalah paling sedikit adalah dapat 6 jam penyinaran matahari. Apakah bisa di bawah shading? Bisa, tapi akan jadi etiolasi
bertumbuh, tapi panennya lebih lama. Ada buahnya bisa, tapi kualitasnya tidak seperti yang dapat sinaran matahari gede. Bisa diakalin? Boleh. Pakai grow lamp, atau kalau mau coba pakai LED biasa bisa, tapi balik lagi investasinya. Satu lampu grow lamp itu 150 ribuan, kalau nggak salah yang ada di pasaran. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan, balik lagi ke usernya sih. Terus setelah kita pertimbangkan cahaya matahari, yang terakhir adalah media, kita ngomong masalah kedalaman media tanam. Saya ngomong simpelnya pakai soil semua ya, pakai tanah semua ya. Contoh kalau kita mau nanam pakcoy, kita perlu pot yang punya luasan ketinggiannya 20 cm. Kalau kita mau nanam tomat cabai, minimum kita harus punya pot yang kedalamannya 30 cm. Karena perkembangan tajuk itu dipengaruhi oleh perkembangan akar. Kalau akarnya bantet, daunnya akan bantet juga, penyerapan fotosintesisnya akan sedikit, buah akan sedikit. Semuanya berbanding lurus, kayak gitu. Saya rasa itu sih. Oke. Gimana, Mbak? Sudah puas dengan jawabannya atau ada yang bertanya lagi? Oke. Selanjutnya Ya udah silakan. kalau. Zaki. Oke. Sama Mbak Zaki. Mas Zaki ya. Oh, Mbak Zaki lagi. Halo, Mas. Ya Pak, mohon maaf bertanya lagi, izin. Oh, nggak apa-apa. Saya senang. Banyak nanya aja soalnya saya juga bingung mau ngasih tahu apa kalau nggak ada yang nanya. Ya, saya ingin bertanya tadi yang menurut saya menarik, yaitu tadi terkait virus. Jadi yang Bapak sampaikan bahwa kalau virus itu istilahnya kalau sudah terkena itu apa namanya, potensinya untuk mati lebih besar gitu. Nah mungkin kira-kira nih Pak, kira-kira apakah ketika tanaman itu atau buah itu terkena virus, apakah masih ada potensi untuk selamat begitu Pak? Kira-kira itu caranya untuk menyelamatkannya seperti apa untuk memaksimalkan supaya walaupun misalnya ada yang mati, tapi setidaknya tidak total semuanya mati gitu Pak. Terima kasih. Satu-satunya cara untuk menyelamatin dari virus ada cabut. Cabut semua tanaman yang sudah terkena virus dan baru terkena virus. Bahkan misalnya ada satu daun nih, udah kelihatan ada spot kuningnya, itu harus dicabut. Jadi benar-benar dicabut. Virus itu satu-satunya cara adalah dicabut. Beda sama penyakit atau hama, itu masih bisa diobatin. Tapi kalau udah virus, itu nggak bisa. Karena virus itu mereplikasi dirinya sendiri di dalam tanaman. Ya sama kayak COVID lah ya. Jadi gitu, salah satu caranya itu adalah cabut. Kalau menunggu recover nggak mungkin. Yang ada itu nyerang tanaman yang lain sih. Jadinya waktu produksi kita akan turun. Kualitas produksi kita akan hilang. Kita ngejar produksi kan, gitu. Kecuali balik lagi, kalau tanamannya buat kiasan doang ya biarin aja. Nanti bisa perbaiki sendiri gitu sih. Berarti kalau misalnya untuk kita mau melakukan secara bisnis atau produksi, bisa dibilang kalau sudah kena virus rugi Pak ya? Harus cabut bagian yang kena virus. Itu kenapa sangat penting milih benihnya yang antivirus. Kita banyak kok benih yang memang udah antivirus, ada sertifikat antivirusnya gitu. Nah itu kuat dia menghadapi virus itu. Gitu. Jadi karena kekuatan virus itu bukan dari eksternalnya, tapi dari internal DNA tanamannya sih. Gitu. Ya Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Ya, Rifki, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Kak Novi dan Kak Rido. Saya izin bertanya, ini untuk sistem hidroponik. Kira-kira bakal ada gulma nggak di sistem hidroponik ini yang tumbuh gitu? Karena kan secara hidroponik ini nirtanah begitu Pak. Lalu yang kedua itu mengenai pupuk hidroponik. Itu kira-kira menggunakan pupuk apa ya Pak? Lalu teknik pengaplikasinya seperti apa begitu? Oke, pertanyaan pertama adalah apakah hidroponik bisa tumbuh gulma? Gini, bahan dari hidroponik sendiri kebanyakan udah steril ya dari gulma. Tapi apakah bisa? Sangat bisa. Karena gini, gulma itu contoh kayak ilalang. Ilalang itu sporanya itu terbang di udara.
dia bisa masuk, kalau kita pakai rock wool, dia bisa kena ke rock woolnya dan tumbuh. Itu sangat bisa terjadi. Saya pernah mengalaminya sendiri. Dan itu sih nggak banyak, nggak masalah. Dan cara ngobatinnya ya dicabut sih. Terus secara hidroponik kayak tanah, enggak sih. Hidroponik yang kayak tanah itu, hidroponik itu kebanyakan dia pakai hidroton. Hidroton sendiri dari tanah liat. Rock wool itu dari sentrifusan batuan, saya lupa, zeolit kalau nggak salah. Lalu juga kalau pakai kokopit itu pakai sabut kelapa. Jadi sebenarnya jauh dari tanah. Tanah sendiri adalah hasil pelapukan bertahun-tahun yang sudah tidak dalam bentuk silika atau pasir lagi. Jadi benar-benar udah tanah itu udah beda sih. Jadi nggak bisa kita samain hidroponik itu dengan tanah. Kecuali mix, dia pakai tanah, tapi tetap pakai suplai nutrisi hidroponik dengan sirkulasi yang teratur. Nah itu beda cerita. Gitu loh. Terus pertanyaan lanjutannya apa ya? Tadi saya agak lupa yang terakhirnya. Ini mengenai pupuknya, Pak. Oh, kalau pupuk sih kebanyakan hidroponik kalau ngincar produksi pasti pupuk kimia ya, pakai AB mix. Nah, sebenarnya kenapa AB mix? Pupuk AB itu adalah pupuk yang secara padat jika disatukan dia akan rusak ikatannya dan dia akan menjadi sangat padat, tidak bisa larut lagi. Itu kenapa AB mix. Jadi kenapa harus dilarutin dulu, pupuk A larut jadi BB larut baru jadi masuk gitu. Itu sih harus dari sintesis dari bahan-bahan kimia ya. Kalau buat sendiri saya tidak sarankan, lebih baik dibeli aja. Gitu. Terus kalau pupuk organik ada apa enggak? Ada sih sekarang pupuk organik untuk hidroponik. Tapi balik lagi teman-teman, secara aksesornya organik Indonesia, kalau menggunakan hidroponik itu mereka tidak bisa menerima menjadi organik sih sejauh ini. Masih terlalu banyak challenge-nya atau kriterianya gitu. Itu Mas. Menjawab kah? Untuk teknik pemupukannya ini bagaimana, Pak? Nah, teknik pemupukannya sendiri sebenarnya sih besok ya, tanggal 2 didetailin. Cuma kalau misalnya dibilang ya pakai bakat lagi sih, dibuat pencairan dulu, dicairkan dulu di air, nanti mereka pakai regulator air sama aerator, airnya tersirkulasi. Nanti dari rock wool akan diserap airnya dan dimanfaatkan oleh benihnya, gitu sih. In detailnya besok sih Mas, hari Senin ya kayaknya, kalau nggak salah, sama dosen yang lain juga. Gitu. Ya, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ada 2 dan Balkis dulu. Oke, Mbak Balkis. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Balkis Mufti Aulia ingin bertanya. Jadi untuk perlakuan benih, meskipun benihnya sudah berkualitas, menurut Bapak perlakuan terhadap benih yang tepat ini seperti apa ya Pak? Tepatnya hingga sebelum ditanam. Kemudian apakah ada dampak yang signifikan kalau kita langsung menyemai di pot misalnya dan bukan di tray terlebih dahulu? Terima kasih. Bagus. Pertama, treatment terhadap benih. Iya, bagus. Terima kasih. Saya jadi bisa cerita. Pertama, penyimpanan benih itu harus di suhu ruangan. Kalau di kulkas bisa, tapi itu untuk dibuat dorman lebih lama. Jadi dibuat sedikit lebih tidur gitu si benihnya. Kalau teman-teman beli langsung mau dimanfaatin, sebaiknya saran saya jangan dimasukin kulkas. Sebaiknya langsung dibuka, langsung ditabur. Lalu benih yang sudah keluar dari kemasan jangan dimasukin lagi karena kelembapan yang dibawa secara tidak sengaja baik dari telapak tangan dan lain-lain itu bisa mempengaruhi benih lain dan bisa jadi berkecambah di dalam kemasan. Terus treatment yang lainnya, mungkin teman-teman pernah lihat ada orang yang benihnya direndam dulu, ada yang benihnya dikasih paper treatment dulu, dibuat berkecambah di atas paper dulu. Bagus nggak kayak gitu? Bagus-bagus aja, nggak masalah. Boleh nggak? Boleh aja, nggak masalah. Tapi benih yang dari kami, yang di ISWAS itu semua udah siap langsung disemai di dalam tanah sih. Jadi karena daya berkecambahnya di atas 80%, jadi sangat bisa langsung ke tanah. Nah, perbedaannya dengan tray dan langsung pot. Oke.
Saya tidak ada fotonya di sini, tapi saya coba akan sambil cari ya, sambil saya cerita. Jadi kalau misalnya kita pakai di tray, si tanaman itu akarnya akan membuat komunal dulu. Jadi dia akan terbentuk dulu dan sangat kuat gitu. Nah, pas dia pindah ke lahan, dia udah karena akarnya udah sangat masif, penyerapannya terhadap nutrisi itu lebih cepat lagi. Dan fokus si tanaman untuk menyerap nutrisi yang di tray itu akan sangat baik. Tapi kalau di pot yang sangat gede, pas si tanamannya ini masih umur di bawah sebulan, masih umur semai, akan terlalu banyak variabel yang akan mengganggu pertumbuhan akar. Dan pertumbuhannya akan sebenarnya kompetisinya itu lebih rendah, tapi kita mau nyulamnya susah. Nah, enaknya pakai tray. Tray itu sendiri kan jumlahnya rata-rata yang kami pakai itu 168. Jadi kalau misalnya tumbuh semua kan teman-teman bisa pilih yang mana. Tapi kalau nggak tumbuh semua, kita tinggal pilih aja yang tumbuh aja gitu. Sedangkan di pot, teman-teman nanam misalnya 2 biji di satu pot. Dua-duanya nggak tumbuh, kita bingung untuk sulamannya. Jadi lebih baik di tray dulu sampai dia semuanya sudah siap pindah tanam sekitar 2 minggu, baru 2 minggu dipindah ke tray. Gitu sih. Lebih ke sana sih supaya kita juga menghemat waktu dan jangan sampai gagal sih. Gitu sih, Mbak. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Ada lagi? Oh, ini saya ada foto saya search di Google sih, saya nggak dapat foto yang mau saya cari soalnya. Saya coba share sedikit ya. Sorry. Share. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat ini akarnya, kelihatan nggak? Mbak Novita kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan. Oke, nah akar yang komunal ini adalah hasil persemaian di dalam tray. Dalam waktu ini kalau bentukan kayak 1, 2, 3, 4, 5. Ini kayaknya 2,5 minggu ini seladanya. Oh enggak, ini 3 minggu seladanya. Nah, selada 3 minggu ini dia udah punya, ini dari 1 biji ya, 1 benih. Dari 1 benih. Nah, 1 benih ini dia akarnya udah sangat masif kayak gini. Pas dia pindah ke lahan, dia udah sangat kuat. Dia udah bisa menahan jerapan air yang banyak segala macam. Tapi kalau enggak di dalam tray, akarnya ini tidak akan komunal, akan lebih banyak serabut kanan kiri segala macam, yang ada pertumbuhan ininya jadi lemah. Dan dia pasti pindah di lahan juga tidak akan sesurvive ini. Dan kalau kita pakai tray, kita bisa mengamankan ini di tempat semai kita. Nah, tempat semai itu nggak harus di lahan, bisa di samping rumah yang shading gitu. Dan matahari juga butuhnya sekitar 4 jam saja, tidak perlu sampai 8 jam penuh gitu. Nah, bagusnya kayak gitu sih kalau kita pakai tray. Oke. Next, ada lagi? Pak Rido, ada satu lagi dari Erik. Oke, Mas Erik lagi. Ya, punten ya Pak, izin tanya lagi. Yang pertama itu mengenai rekomendasi tanaman yang bisa dikatakan tahan banting untuk ditanam di rooftop daerah Jakarta gitu. Soalnya kan Jakarta udah panas banget gitu ya Pak. Polusinya juga tinggi banget gitu. Rekomendasi tanamannya apa, dan untuk meminimalisir dari polusi ini sendiri gimana gitu ya Pak? Pertama, kita udah nanam sampai tingkat 52 di apartemen Casablanca. Itu ketinggian tertinggi kami menanam saat ini. Terus yang kedua adalah tanaman apa saja yang kuat. Seluruh tanaman yang ada di horticulture itu kuat untuk itu. Tapi kalau pertanyaan lebih dipanjangin lagi, tanaman apa yang kuat di rooftop untuk memulai mencoba urban farming? Nah, saya akan rekomendasikan yang pertama adalah pasti kangkung, bayam, pakcoy. Terus kalau mau nyoba tanaman yang ada buahnya, coba di terong sama coba di pare. Itu yang paling gampang semua. Nanti kalau udah bisa, mau nyoba pakai cabai boleh, mau tomat boleh. Gitu sih. Oke, makasih Pak. Yuk, sama-sama.
Oke, Mas Abdillah lagi. Ya, Mas Abdillah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf saya bertanya lagi ya. Gak apa-apa. Terkait dengan Malah ya, senang saya. terkait dengan pemupukan tadi, Pak. Sebetulnya berapa sih konsentrasi pupuk yang diperlukan oleh tanaman dalam misal dalam satu hari gitu, berapa konsentrasi optimalnya gitu supaya tanaman itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Dan kedua, seumpama terjadi kondisi genangan, jadi di tray itu misal jumlah air yang kita berikan itu terlalu banyak itu. Kira-kira bagaimana ya perlakuannya, Pak? Kalau yang pertama yang konsentrasi pupuk saya langsung bahas saja. Kalau hidroponik tergantung tanamannya, tapi rata-rata kalau untuk kayak pakcoy, selada segala macam itu 800 ppm itu standarnya gitu. Tiap hari harus 800 ppm. Tapi kalau yang di tanah, di lahan, pemupukan itu kita lakukan pemupukan itu bisa dibilang tidak bisa disamaratakan, tapi saya akan bilang 2 minggu sekali. Nah, luasan pupuknya itu sebenarnya nggak banyak. Jadi bisa 1 kali 1 meter itu cuma butuh 10 gram NPK mutiara. Itu cuma butuh segitu kok, nggak banyak. Nah, in detailnya nanti akan kita share deh. Mbak Asdos, Mbak Novita tolong dicatat ya. Kami akan share nanti di kuliah ketiga untuk standar-standar pemupukan untuk tiap varian. Nanti kita share ke teman-teman. Karena itu panjang, tergantung kalau tomat berapa, kalau bawang merah berapa. Terus yang kedua, sorry Mas Abdil, apa tadi yang kedua Mas Abdil? Ya, seandainya terjadi tergenang ya. Kalau tray tergenang masih gampang, tinggal dibuang aja airnya. Tapi yang susah itu kalau misalnya di tanah konvensional dia tergenang. Nah, itu memang kita harus lakukan penggalian di samping wilayah tanam agar membuat legokan. Yang penting kalau akarnya kira-kira udah segini, airnya itu harus di bawah akarnya, jangan sampai dia ngegenang. Tapi kalau untuk di tray masih gampang, dibuang aja, nggak masalah. Misalnya kita kehujanan, kebanjiran, pas sudah kelihatan langsung buang aja airnya. Dan untuk naruh tray itu di bawahnya kan bolong. Jangan sampai dia ketutup langsung sama landasan, itu lantai atau apa. Kalau bisa kasih bata lagi tinggian, jadi dia airnya bisa tiris ke bawah. Gitu sih. Oke. Baik, terima kasih Pak. Saya senang sekali di sini banyak yang bertanya. Oke, gimana Mbak Novita? Sejauh ini belum ada lagi. Teman-teman boleh silahkan kalau ada yang mau tanya. Kita masih punya waktu. Sampai jam berapa kita Mbak ya? 14.40 Pak. Saya request 14.35 ya. Boleh. Habis ini kuliah lagi kan. Teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Oh, ada satu Pak. Nila Sari, silahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, sebenarnya ini agak kayak konsultasi sih, Pak, karena kebetulan orang tua saya petani, tapi petani padi. Nah, saya mau bertanya, misalnya untuk kalau sistem vertical garden itu kan bisa meningkatkan jumlah panen, toh, Pak. Misal kalau padi dibikin vertical garden itu memungkinkan atau enggak ya, Pak? Dan kira-kira kalau dibikin seperti urban farming, selain dari media tanah, itu bisa pakai media apa saja ya, Pak? Yang bagusnya. Terima kasih. Pertanyaan pertama, bisa dibikin vertikal? Bisa. Pertanyaan keduanya, nutup nggak buat jadi income-nya? Ingat, padi beras itu adalah komoditi besar di Indonesia yang harganya sudah distandarisasi. Artinya, saat kita buat vertikal, tekniknya banyak, kita perlu menjual dengan harga lebih tinggi. Ya kan? Nah, sebenarnya ke sana arahnya. Arah nilai jualnya. Jadi nggak nutup. Gitu.
Jadi sayang kalau padi jadi vertikal. Padi itu memang tanaman masif yang luas. Dan kalau kita bikin vertikal untuk padi di Indonesia, yang ada kita berarti ongkos. Beda kalau di Arab ya, di Dubai, di Abu Dhabi yang tanahnya bertandus gitu. Nah mereka sekarang sudah banyak produksi makanan sayurannya di indoor dan vertical farming. Terus kalau misalnya yang kedua, pertanyaan yang kedua apa tadi? Kira-kira media apa yang bagus, misalnya selain dari tanah, kalau mau pakai metode selain dari yang konvensional? Oke, kalau urban farming selain tanah sebenarnya saya bisa bilang kalau mau tidak hidroponik ya. Kalau mau tidak hidroponik ya pakainya hydroton kalau nggak kokopit atau kombinasi kokopit sama hydroton. Paling kayak gitu sih. Tapi balik lagi, mau buat produksi atau mau buat estetik. Kalau mau buat produksi, saran saya tetap pakai tanah, dan juga kalau mau yang pakai hidroponik, jangan pakai kombinasi, kejar pakai hidroponik kalau sayuran. Tapi kalau mau pakai hidroponik yang sistemnya sayur atau tomat, cabai atau tomat, itu bisa kombinasi hydroton kokopit, gitu sih. Saya terima kasih. Yep. Oke, next. Silahkan, Rifki. Iya, terima kasih Pak. Izin bertanya lagi. Sebelumnya ini mengenai microgreen. Kira-kira jenis komoditas apa yang bisa dijadikan microgreen? Lalu biasanya microgreen ini dijadikan produk atau industri atau makanan begitu Pak? Terima kasih. Nice question, makasih. Mbak Novita, ini pertanyaan semua dicatat kan ya Mbak ya? Makasih ya. Microgreens. Hampir semua benih sayuran yang di East West itu bisa di microgreens kan. Kecuali nightshade varian. Nightshade varian itu kayak tomat, cabai, terong, kecuali itu. Kenapa? Karena mereka punya, saya lupa nama zatnya. Zat itu akan membuat kita menjadi lemas. Efeknya itu kita jadi lemes lah pokoknya. Jadi nightshade varian itu ada di tomat, kentang, cabai, terus terong. Nah, nightshade itu dia punya alkaloids namanya kalau nggak salah. Jadi kalau yang makan dalam bentuk microgreens ditumbuhin nightshade-nya, yang ada kita jadi lemes. Dan itu nggak baik. Tapi kalau misalnya kayak kacang-kacangan, timun, sayur-sayuran daun kayak pakcoy, bayam, itu sangat bisa menjadi microgreens. Dan penggunaannya itu kebanyakan jadi garnish, jadi jus. Memang tidak mengenyangkan, tapi itu untuk melengkapi nutrisi kita, gitu. Jadi jangan pakai nightshade kelas ya kalau buat microgreens. Kita malah meracuni orang nanti. Tadi coba di search saja nightshade plant gitu. Saya tulisin nightshade, tulisannya gimana? Oke, ada lagi nightshade. Teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ada 1 menit lagi sih Pak. Kurang 1 menit. Sudah cukup teman-teman semua? Oke, karena sudah tidak ada yang nanya, teman-teman bisa akses, bisa nanya lebih lanjut kalau misalnya mau training lebih lanjut itu di Linktree kita, di Ewindo BD. Dan kalau mau ada yang nanti setelah kelas ini pun berakhir mau jadi urban farmer sejati, silakan bisa daftar untuk pelatihan lebih intensif di sana, karena 3 SKS ini tuh belum cukup, karena kita tuh butuh sampai 6 bulan untuk jadi urban farmer expert sih sebenarnya kayak gitu. Ya kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah penyampaian. Mungkin hari Senin beda dosen lagi, jadi kita akan rotasi, tapi dengan senang hati saya jika teman-teman punya pertanyaan lebih jauh, saya bisa kontak di sini.
kasih tahu dari FKM UI, nanti saya akan bantu jawab pertanyaan teman-teman. Dan kurang lebih mohon maaf, terima kasih Mbak Novita. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebentar Pak, kita dokumentasi sebentar. Teman-teman boleh dibuka kameranya. Sebentar aja. Kalau yang tidak bisa on cam tidak apa-apa. Oke, saya mulai. Masih ada yang mau buka? Ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih Pak Rido. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu hari Senin. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.